Om Swastiastu. Selamat malam pemirsa Bali TV. Pemirsa, keberadaan Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS ikut mencuat ketika wabah COVID-19. Pemerintah mengeluarkan kebijakan asimilasi bagi napi yang memenuhi persyaratan. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan LAPAS. Namun, ternyata ada yang mendapat asimilasi kembali berulah. Apa tindakan bagi mereka yang berulah? Bagaimana juga dengan langkah LAPAS kelas 2A Kerobokan untuk mengatur kunjungan keluarga napi? Kita telah terhubung dengan Kalapas kelas 2A Kerobokan, Julius Zahrusah, BCIP SHMH. Om Swastiastu, selamat malam Pak Julius. Om Swastiastu, selamat malam. Apa kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Ya, Bapak, ini bagaimana Lapas menyikapi kondisi wabah COVID-19 saat ini Pak? Memang dalam mengatasi COVID-19 ini, pihak Lembaga Pemasyarakatan, khususnya Lapas Kerobokan, melakukan 12 langkah yang harus dilakukan untuk penanganan COVID-19 ini. Yeah. Pertama, kita menerapkan SOP khusus keluar masuknya lapas bagi petugas ataupun bagi apapun yang akan mengadakan kegiatan di dalam lapas. Kedua, melakukan penyemprotan disinfektan, baik itu kerjasama dengan Pemda Kota Denpasar, dan juga kita lakukan secara mandiri oleh petugas kesehatan yang ada di Lapas Kerobokan. Yeah. Adapun yang ketiga, kita untuk sementara menghentikan terlebih dahulu kunjungan keluarga dengan diganti dengan video call. Jadi narapidana bisa berhubungan dengan keluarganya dengan menggunakan video call. Keempat, pembatasan kegiatan pembinaan yang melibatkan stakeholder dan pembinaan yang dilakukan di Lapas Kerobokan dilakukan secara mandiri oleh petugas yang ada. Kelima, mengurangi intensitas kehadiran petugas, hanya yang piket saja yang kita berikan kesempatan untuk berkantor di Lapas Kerobokan. Yeah. Keenam, pemberian multivitamin bagi para narapidana yang secara rutin kita lakukan setiap minggunya. Ketujuh, penyediaan bilik sterilisasi dan wastafel di Lapas Kerobokan. Jadi wastafel ini kita siapkan di luar untuk pegawai yang akan masuk dan juga proses persidangan, serta di setiap blok itu kita siapkan wastafel. Kedelapan, penghentian sementara penerimaan tahanan. Jadi sejak Maret yang lalu tahanan tidak ada lagi yang masuk ke dalam Lapas Kerobokan. Kesembilan, persidangan melalui telekonferensi. Kesepuluh, pembentukan Satgas COVID-19 yang dipimpin oleh salah seorang dokter yang ada di Lapas Kerobokan. Ke-11, penyediaan sarana APD dan sarana prasarana pencegahan lainnya. Serta yang ke-12, pengeluaran narapidana dengan mekanisme melalui asimilasi dan juga integrasi. Yeah. Itu langkah-langkah yang kita lakukan di Lapas Kerobokan. Pak Julius, saat ini Ya. asimilasi pun sudah dilakukan oleh Lapas Kerobokan. Nah, ini bagaimana, berapa orang yang sudah mendapatkan asimilasi dan apakah ada kembali atau napi yang sudah mendapatkan asimilasi atau warga binaan yang sudah mendapatkan asimilasi kemudian berulah kembali, Pak? Terima kasih, Bapak. Jadi jumlah narapidana yang diasimilasikan sejak program ini bergulir, yaitu tanggal 1 April 2020 sampai dengan hari ini, tanggal 22 Juni 2020, kita sudah mengeluarkan 307 orang narapidana. Kemudian yang melakukan pelanggaran program asimilasi ini ada 1 orang. Yang bersangkutan pidana sebelumnya adalah 10 bulan dengan kasus pencurian. Kemudian kasus yang baru, kasus narkoba. Baik. Pak Julius, beberapa hari lagi saudara-saudara kita umat Muslim akan merayakan Hari Idul Fitri ini sendiri. Berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri, adakah remisi bagi napi Muslim
Pak Julius di lapas Kerobokan ini? Untuk napi muslim yang ada di Kerobokan ini, untuk diketahui bahwa hari ini isi di lapas Kerobokan berjumlah 1.319. Yang narapidana muslim ada berjumlah 550 orang, serta tahanan yang beragama muslim ada 132 orang. Sedangkan yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan remisi, sesuai dengan usulan yang telah kita lakukan ke Direktorat, ada sekitar 320 orang, dan syukur alhamdulillah usulan kita itu semuanya disetujui oleh Direktorat. Jadi ada warga binaan yang sudah mendapatkan remisi, khususnya bagi mereka yang beragama Muslim. Ya. Baik, Pak Julius, kita mengetahui bagaimana banyaknya warga binaan yang berada di lingkungan lapas Kerobokan ini sendiri. Bagaimana dengan ruang social distancing di sana? Untuk ruang social distancing di lapas Kerobokan, seperti kita ketahui bersama bahwa isi itu harus ideal dengan kapasitas. Saat ini kapasitas yang ada di lapas Kerobokan ini berjumlah 323 orang, dan hari ini 1.319 orang. Jadi untuk pembatasan jarak, untuk jaga jarak memang masih belum ideal di lapas Kerobokan pada saat ini. Baik, Pak Julius, tadi juga Bapak menyebutkan ada langkah-langkah yang dilakukan oleh lapas Kerobokan untuk mereka atau bagi warga binaan agar bisa tetap berkomunikasi dengan keluarga mereka, keep in touch ini sendiri melalui video call yang dilakukan agar mereka tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga mereka. Itu ada jam-jam tertentu bagi para warga binaan agar bisa berkomunikasi dengan keluarga mereka, Pak Julius? Kalau untuk keluarga yang akan berkomunikasi dengan warga binaan di lapas Kerobokan, itu kita laksanakan pada saat jam kerja, jam layanan kunjungan, yaitu dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Ya. Oke, kita kembali lagi ke asimilasi. Ini adakah nanti kemungkinan warga binaan yang akan mendapatkan asimilasi kembali, Pak Julius? Program asimilasi ini bergulir sampai tanggal 31 Desember 2020. Jadi untuk yang asimilasi terus akan mendapat sampai tanggal tersebut. Oke, persyaratan yang harus dimiliki oleh para warga binaan agar mendapatkan asimilasi bisa dijelaskan, Pak Julius, sekali lagi. Untuk persyaratan warga binaan mendapat hak asimilasi, yang pertama bahwa yang bersangkutan harus telah menjalani masa pidana selama 6 bulan paling minimal. Kemudian yang bersangkutan 2/3-nya sebelum tanggal 31 Desember tahun 2020 dan setengahnya sudah memenuhi. Jadi narapidana tersebut harus menjalani setengah dari masa pidananya, baru bisa kita programkan untuk asimilasi. Jadi ada harapan bagi warga binaan untuk mendapatkan program asimilasi ini hingga 31 Desember 2020 ini sendiri, Pak Julius? Betul. Baik, kita tidak mengetahui kapan pandemi ini akan berakhir. Apa harapan ke depannya pasca COVID-19 ini sendiri, Pak Julius, tentunya bagi warga binaan yang masih berada di lapas Kerobokan ini, Pak Julius? Harapan saya secara pribadi, kami sebagai petugas lapas tentunya mengharapkan COVID-19 ini cepat berakhir, sehingga semua aktivitas warga binaan pemasyarakatan serta petugas dapat kembali normal, sehingga roda perekonomian negara juga bisa berputar kembali. Dan juga di masa yang akan datang semoga tidak ada lagi lah kasus seperti COVID-19 ini. Baik. Pak Julius, satu lagi yang tertinggal tadi juga ada langkah-langkahnya hingga dari Maret ini sendiri sudah tidak ada napi atau penerimaan napi ke lapas Kerobokan. Lalu adakah napi khusus rujukan?
bagi mereka yang memiliki catatan bisa dikatakan kejahatan, Pak Julius? Kalau untuk penerimaan untuk yang asimilasi sebenarnya sudah diatur oleh Permen nomor 10 tahun 2020 itu. Ya. Mereka yang tidak mendapat hak asimilasi itu adalah yang terkena dengan PP 99 tahun 2012. Yang mana PP itu mengatur untuk pemberian hak integrasi bagi narapidana di atas narkoba di atas 5 tahun, Ya. korupsi dan kasus terorisme, mereka tidak mendapat hak asimilasi. Termasuk yang diatur di dalam permen ini adalah orang asing. Jadi orang asing juga tidak mendapat hak asimilasi. Oke, baik. Tadi saya sempat menanyakan kepada Pak Julius, adakah rutan rujukan bagi mereka sebelum mereka kemudian akan ditampung atau bisa dikatakan akan ditempatkan di lapas Kerobokan atau di lapas-lapas yang lainnya? Untuk saat ini sesuai dengan perintah dari Menteri Hukum dan HAM dan juga Dirjen Pemasyarakatan bahwa sudah ada kelonggaran kita untuk menerima narapidana yang sudah inkrah. Jadi bukan tahanan, narapidana yang sudah inkrah dan bisa dieksekusi di rutan Bangli. Tapi dengan tetap melakukan protap COVID-19. Baik, terima kasih informasinya Bapak Julius Ruza, BCIP SHMH. Beliau merupakan Kalapas kelas 2A Kerobokan. Saya Madi Sukedan Karang, terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.